SD Darut Tauhid bertauhid. Allah Akbar. Yes. Boleh on dulu suaranya sayang? Semuanya boleh on suara dulu ya. Tadi kurang kompak nih. Masih ada yang di mute suaranya. Suara Azmi boleh dinyalakan dulu sayang? Good job. Boleh ya, sekarang lebih kompak lagi. Mohon perhatian. Siap. Duduk siap, gerak. Oke, good job. Selamat pagi. SD Darut Tauhid Job, hebat. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang kayak kerang udah mati. Gerakan gelombang Tentang apa? Ada yang benar tadi. Tentang bunyi. Ya. Oke, Ustazah izin share screen ya. Tentang bunyi. Dalam itu ada nih. Nah, sudah muncul di layar anak-anak semua? Ada eksperimen sifat-sifat bunyi. Iya. Bukan. Eksperimen sifat-sifat bunyi kelas 4 Khadijah. Kemarin kita sudah bikin jargon. Kalau Ustazah bilang Khadijah, jawabannya? Oke. Ikutin nadanya ya. Ikutin nadanya ya. Khadijah. Siap. Khadijah. Siap. Oke, hebat semuanya. Fokus ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi ternyata memiliki sifat nih anak-anak. Kita belajar hari ini dengan eksperimen ya, menggunakan benda-benda yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Tujuan mempelajari. Tuh ada yang tipe nih. Tujuan mempelajari sifat-sifat bunyi. Emang ada bunyi buruk? Iya dong, ada bunyi buruk, baru tahu ya. Coba, di sini siapa yang punya telinga? Aku. Coba pegang telinganya. Pegang telinganya, di mana telinganya? Ayo, cari telinga. Pegang telinga kanan. Pegang telinga kiri. Mana nih? Oke. Allah menciptakan telinga manusia ada berapa ya? Ada 2, yang kiri dan yang kanan. Teman-teman semuanya lengkap ya? Ada kiri dan kanan? Lengkap ya, alhamdulillah lengkap. Nah, telinga diciptakan oleh Allah untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang baik atau yang buruk? Yang baik. Contoh bunyi yang baik itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ini nih. Apa? Seperti bunyi azan, bunyi murotal ya. Itu bunyi-bunyi yang baik. Lalu bunyi yang buruk seperti apa? Ada yang tahu? Azan gereja. Azan gereja. Emang gereja ada azannya? Enggak dong. Bunyi yang buruk itu seperti bunyi, izin Ustazah mute dulu ya. Izin Ustazah mute dulu. Oke. Bunyi yang buruk itu seperti bunyi orang Tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Bunyi yang buruk itu seperti bunyi orang lagi ngegosipin temennya. Nah, itu bunyi yang buruk. Bunyi yang buruk juga ada bunyi orang berbicara bahasa yang kasar. Nah, itu juga bunyi buruk. Kalau bunyi buruk, itu harus kita dengarkan atau tidak?
Geleng-geleng Atika, Tanisa. Tidak. Oke. Ya, bunyi yang buruk itu tidak boleh kita dengarkan ya. Oke, yang coret-coret boleh dihapus dulu sayang. Oke. Sebentar Ustazah hapus dulu. Nah, bunyi yang baik baru kita dengarkan. Tapi kalau bunyi yang buruk tidak boleh kita dengarkan. Lebih baik dihindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Itulah makanya kita harus mempelajari sifat-sifat bunyi agar kita bisa menghindari bunyi-bunyi yang buruk. Ya, dengan kita tahu sifat bunyi, kita bisa menghindari bunyi-bunyi yang buruk itu. Oke, selanjutnya slide berikutnya ada apa? Nih, apa itu bunyi? Boleh dibacakan oleh Kakak Azmi? Silahkan dinyalakan dulu Kakak Azmi. Ya, bunyi adalah Ini adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. Alhamdulillah hebat Kakak Azmi membacakan dengan berani dan benar. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. Ya pastinya ditangkap oleh telinga ya, tidak mungkin ditangkap oleh hidung ya. Bunyi ditangkap oleh telinga. Nah makanya kita harus menyaring nih bunyi yang baik atau bunyi yang buruk yang akan kita tangkap ya. Selanjutnya. Nah, bunyi apa saja yang pernah kamu dengar? Pernah nggak dengar bunyi toa atau megafon? Siapa yang pernah dengar bunyi toa? Aku. Siapa aku teh? Aku teh siapa? Karena Sena. Ya boleh dinyalakan lagi ya suaranya. Bunyi toa atau megafon. Gunanya untuk memperbesar suara dari pembicara ya. Oke, Sasa pernah dengar ya. Sasa pernah dengar dari siapa? Dari Ustadz Ustazahnya ya? Iya, pernah ya Ustadz Ustazahnya pakai toa buat manggil anak-anaknya biar terdengar walaupun jaraknya jauh tapi bisa terdengar dengan bantuan toa atau megafon. Nah, lalu juga ada bunyi paus di laut. Siapa yang pernah mendengar bunyi paus? enggak. Aku Enggak? belum pernah mendengar bunyi paus sih, tapi yang jelas Nggak pernah. apa namanya tuh Pausnya aja nggak pernah. Nih, ada gambar paus di sini ya. Pausnya sedang mengeluarkan air cur di atasnya. Coba sekarang kita siapa yang mau dengar suara paus? mau. Mau? Oke, kita Coba gerak. coba dengarkan baik-baik ya. Izin Ustazah mute dulu ya. Ustazah mute dulu. Bot. Suaranya terdengar? Bentar. Ada gangguan sinyal. Oke, ada suaranya? Kalau ada suaranya boleh kasih jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paus adalah hewan yang memiliki suara paling keras di bumi. Kalau ada Konon, suara suaranya paus kasih bisa jempol mengalahkan ya. suara jet sekalipun. Paus biru, hewan terbesar di bumi, dapat menghasilkan bunyi yang sangat keras hingga mencapai 188 desibel. Panggilan ini dapat mencapai jarak hingga 500 mil atau 800 km di bawah air. Pada video kali ini, Abbas Education akan membawa kalian untuk mendengar beberapa suara dari ikan paus biru. Dengarkan baik-baik.
Meski tak dapat berbicara seperti manusia, hewan juga mengeluarkan suara untuk berkomunikasi dengan kawanannya. Begitu pula dengan paus biru. Meskipun hidup di dalam lautan, paus dapat mengeluarkan suara untuk berkomunikasi. Paus biru yang memiliki nama Latin Balaenoptera musca. Oke guys. Nah, sudah terdengar tadi suara paus, bunyi paus? Iya, iya. Oke, Oke. oke. Aku percaya paus punya bunyi yang keras. Iya, bunyi yang sangat keras ya, walaupun paus hidupnya di mana? Laut. Iya, di laut ya. Di laut, tapi ternyata bunyi paus bisa terdengar sampai keluar laut ya, sampai manusia yang ada di kapal aja tadi bisa mendengar suaranya. Masya Allah ya, ciptaan Allah ini hebat sekali. Allah menciptakan paus, suaranya sangat besar sehingga terdengar sampai keluar lautan. Suara apa itu? Ini lebih berisik yang tadi. Wah, Menirukan suara paus itu. Oke, selanjutnya ya, ada apa lagi nih? Nah, waktunya kita eksperimen. Oke, eksperimen yang pertama. Yang pertama, Tidak menjadi pastikan lingkunganmu terdapat udara. Coba semuanya tarik napasnya. Keluarkan. Tarik nafasnya. Keluarkan. Manusia kalau bernafas itu menghirup apa, anak-anak? oksigen. Udara, iya, atau oksigen ya. Berarti di lingkungan anak-anak ada udaranya ya? Iya. Ada. Oke, sekarang waktunya kita games tebak bunyi. Bunyi apakah ini? Sebentar, Ustazah cek dulu. Tapi. Itu belum bisa move on dari suara paus. Cuma suara embe. Kok banyak? Bunyi. Oke. Meja. Ada yang dengar? Pastikan Ustazah izin mute dulu ya. Oke, yang bisa jawab boleh acungkan tangannya, baru menyalakan mikrofonnya ya. Suara apakah itu? Api. Sapi. Oke, good job. Mudrik jawab sapi. Safia jawab apa? Sapi. Oke, good job ya. Tadi Safia dan Mudrik yang menjawab. Teman-teman yang lainnya ikut menjawab juga ya. Nanti Itu sari roti tuh, Bu. Panggil Bang, panggil. Kenapa Mudrik dengar suara sari roti? Wah, langsung deh. Mudrik, Safia, good job menjawab dengan benar. Selanjutnya, itu masih sapi. Oke. Selanjutnya, suara Ayam betina. suara ayam. Oke, good job. Siapa tadi yang pertama menjawab ayam? Aryo. Aryo, mana Aryonya belum ada di kamera? Oke, sudah ada Aryo. Iya, tadi Aryo betul ya. Suara ayam. Oke, next. Dengarkan baik-baik. Suara babi. Suara apa? Oke, pelan-pelan. Tenang, bilang babinya biasa aja ya. Siapa tadi yang jawab pertanyaan pertama? Siapa tadi yang jawab pertama? Kaila. Siapa? Kaila, oke. Kaila, hebat. Selanjutnya, Aku nggak hebat berarti.
Semuanya hebat, sayang. Bentar ya. Motor, suara motor. Kucing. Siapa? Ustazah, suaranya kekecilan. Suaranya kekecilan. Suara tikus. Ya, suaranya kecil. Oke, mohon maaf ya. Oke. Tadi sudah ada yang jawab betul suara kucing ya. Oke, boleh di-mute dulu ya anak-anak. Di-mute dulu. Yang Ustazah pilih baru menjawab ya. Tadi kucing betul. Kucing betul. Selanjutnya. Angkat tangannya. Silakan Namina jawab. Apa sayang? Kuda. Kuda? Betul, Namina. Namina jawab kuda, betul. Hebat Namina, jawabannya betul. Berarti yang tadi menjawab dengan betul sebenarnya banyak ya, tapi yang Ustazah lihat itu ada Mudrik, Safia, Aryo, Kaila, dan Namina. Yang lainnya boleh menjawab di kesempatan berikutnya ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Kenapa sih tadi kalian bisa mendengarkan bunyi? Ada yang bisa jawab? Karena punya telinga. Betul, itu betul sekali. Karena punya telinga. Terus tadi kan di lingkungan kalian itu ada apanya? Tarik Udara. nafas, keluarkan itu ada apa? Oksigen, udara. Ada oksigen atau ada udara ya. Jadi kita bisa mendengar Ya, jadi kita karena kita masih hidup. jadi kita mendengar karena masih hidup itu betul. Tapi lebih tepatnya kita bisa mendengar bunyi-bunyi tadi karena di lingkungan kita ini ada udara anak-anak semuanya. Berarti di air? Nah, di air gimana dong? Nah, nanti ya di eksperimen berikutnya. Nih, salah satu sifat bunyi. Ingat-ingat, sifat bunyi merambat melalui udara ya. Seperti yang kita dengar sekarang, bunyi merambat melalui udara ya. Diingat-ingat. Eksperimen pertama kita berhasil ya. Di headset? Di headset Nah, itu lewat melalui kabel. apa? Melalui apa nanti ya? Nanti ada eksperimen lagi yang lain. Kabel. Oke. Eksperimen pertama berhasil. Coba kalau sudah berhasil kita sebut sempurna. Bisa? Enggak. Masa? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi ada usaha untuk sempurna ya. Oke. Eksperimen Yang pertama Sempurna. Nah, oke. Coba lebih kompak lagi ya. Eksperimen pertama Ah, good job. yang Atau sempurna. berhasil ya. Boleh coba ikuti tadi kata Mudrik. Eksperimen ke-1 berhasil ya jawabnya. Eksperimen pertama Berhasil. good job. Selanjutnya, nih eksperimen berikutnya. Di situ ada meja anak-anak? Ada. Ada. Coba telinganya tempelkan ke meja. Ada meja. Ya. Oh, meja dulu. Nah, lalu diketuk-ketuk dari jauh. Diketuk dari jauh. Ini dia meja. Telinga satunya ditutup. Mendengar suara tidak? Tuk, tuk, tuk. Oke. Oke, boleh kembali lagi ke layar? Bunda ada suaranya. Iya. Suaranya beda enggak dengan saat telinganya dibuka? Beda ya? Kalau telinganya dibuka yang satu suaranya jadi lebih keras ya, tapi kalau pas ditutup suaranya jadi lebih meredam atau dum 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 kayak gitu ya. Oke.
ada suaranya. Ya, mendengar suara atau bunyi yang lebih meredam ya, karena kok bisa sih seperti itu padahal telinga yang satunya sudah ditutup tadi sama anak-anak. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Benda padatnya apa? Benda padatnya itu tadi meja yang anak-anak tempelkan telinganya ya. Ingat-ingat, beri salah satu sifat bunyi lagi yaitu dapat merambat melalui benda padat ya. Kelihatan loh, Bang. Eksperimen yang kedua. Berhasil enggak anak-anak? Berhasil. Coba yang kompak ya. Eksperimen kedua. Good job. Berhasil. Oke, selanjutnya ada eksperimen apa lagi nih? Nah, sekarang pakai baskom. Pakai baskom. Mana nih baskomnya anak-anak? Diisi air. Diisi air. Lalu corongnya masukkan ke dalam airnya tuh. Kayak digambar di layar ya. Sudah? Lalu dari luar ember diketuk-ketuk. Sabar, siap. Sabar ya. Diketuk-ketuk. Apakah terdengar suaranya? Terdengar? Terdengarnya seperti apa? Ya kayak Dum 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 gitu ya? Kayak dangdut. Kayak dangdut. Gimana ini Hafiz kayak dangdut? Ya suaranya hampir tidak beda jauh ya dengan yang tadi di meja. Suaranya dum 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 ya, meredam seperti itu. Nah, apakah kamu mendengar bunyi? Coba dijawab. Apakah kamu mendengar bunyi? Mendengar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda cair, anak-anak. Nah, karena eksperimen yang ketiga ini berhasil ya, boleh kita sebutkan bersama-sama eksperimen ketiga. Berhasil. Masya Allah. Berarti bunyi itu bisa merambat melalui apa saja? Udara, air, lalu satu lagi yang tadi di meja, benda apa? Benda padat ya, melalui tiga. Lewat api. Lewat api. Gimana? Oke. Reaksi kimia, woy. Bukan media penghantar. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mutrik ya. Kalau headset itu gimana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau headphone atau headset ini suaranya merambat melalui apa? Listrik. Kira-kira ini headset benda cair atau benda padat? Benda padat. Iya, berarti kalau pakai headset Kabelnya bunyinya merambat melalui benda padat. Lalu kalau di dalam kabel headset ada apa? iya, itu juga salah satunya benda padat kan? Ada kabel, ada apalagi tuh perintilan-perintilan di sininya kan benda padat ya. Jauh banget dari sini. Masya Allah teknologi itu ya. Dari Lalu sini kalau di laut itu kan ikan berbicara tidak? Tadi yang kita tonton paus itu sebenarnya berbicara ya, berbicara suaranya sangat keras dan itu adanya di air atau di benda cair. Nah, itu juga membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair ya. Lalu kalau udara, ini kita sedang ngobrol, ada suara, di lingkungan kita juga ada udara. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Ya, diingat-ingat, ada tiga
media yang bisa digunakan untuk merambatkan bunyi. Yang pertama, udara. Yang kedua, benda Cair padat. benda cair. Dan yang ketiga, benda padat. Ya. Padat. Iya, good job. Dari ketiga media itu kita bisa mendengarkan bunyi anak-anak. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, pertanyaan rebutan nih. Pertanyaan rebutan. Yang pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat sampai ke telinga? Ada yang bisa jawab? Siapa? Acungkan tangannya dulu ah. Udah. Silahkan yang pertama jawab boleh Sasa. Loh? Tanisa, melalui media apa saja bunyi bisa merambat? Udara. Air. Sama benda padat. Oke, coba ya Ustazah tuliskan jawaban dari Tanisa. Melalui apa sayang? Udara. Melalui udara, Padat. benda padat, lalu Air. benda cair. Kira-kira jawaban Tanisa betul tidak anak-anak? Betul. Coba kasih jempol dulu buat Tanisa. Jempolnya mana buat Tanisa? Tapi jangan dimakan. Iyalah, mana mungkin dimakan. Orang nggak ada di depan mukanya Tanisa. Oke. Good job ya Tanisa. Hebat. Selanjutnya pertanyaan rebutan. Boleh lower hand dulu ya. Selanjutnya pertanyaan rebutan. Hap. Nah, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Ini lebih ke apa yang tadi anak-anak persiapkan. Ada apa aja buat praktek? Boleh dijawab siapa? Ada meja, ada. Oke, tenang. Yang duduk siap Ustazah pilih ya. Mohon perhatian. Duduk siap, gerak. Oke, boleh dijawab oleh Syahnas. Media apa saja yang tadi kita gunakan untuk praktek? Suaranya putus-putus Ustazah. Oke, Syahnas. Media apa saja yang digunakan untuk merambatkan bunyi yang tadi kita gunakan saat praktek? Ada apa aja? Sebentar ya, ini Ustazah izin mute dulu ya untuk yang belum menjawab. Syahnas boleh dinyalakan yang Syahnas? Oke, boleh diulangi jawabannya apa sayang? Tadi suaranya putus-putus Ustazah. Oke, media atau benda apa saja yang digunakan untuk merambatkan bunyi yang tadi kita gunakan saat praktek apa aja sih? Ada corong, lalu baskom sama air, baskom dan air, dan meja. Ada lagi? Udah. Oke, good job. Teman-teman jawabannya betul tidak? Betul. Betul. Ada yang mau menambahkan? Oke. Tanisa mau menambahkan apa? Ada yang kurang lengkap sepertinya di sini? Atau sudah lengkap? Oh iya, good job. Batu atau alat pukul ya. Alat pukul lainnya. Iya. Azmi izin dulu. Izin kemana sayang? Oke, silahkan boleh ya. Oke, Syahnas hebat. Kasih jempolnya buat Syahnas. Mana jempolnya buat Syahnas? Good job. Iya, silahkan sayang. Boleh ke toilet. Selanjutnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama
dan mengapa? Siapa yang mau jawab? Yang berani jawab siapa? Siapa nih? Kalau nggak ada Ustazah tunjuk ya. Kakak Karel. Boleh dinyalakan suaranya Karel? Oke, coba Karel. Suara yang tadi didengar melalui udara dan yang didengar melalui benda padat sama nggak sih suaranya? Beda. Beda. Bedanya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang di meja tadi suaranya keras atau meredam? Meredam. Iya, kalau di meja suaranya meredam ya, seperti suara di air ya. Betul Kakak Karel? Betul. Oke, kalau suara di udara suaranya lebih keras, betul tidak? Betul. Oke, berarti jawabannya berbeda ya. Jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena media yang digunakan juga berbeda. Yang digunakan berbeda ya. Setiap media mau cair, padat, atau udara itu memiliki suara khasnya masing-masing. Jadi pasti berbeda bunyi yang dihasilkannya ya. Selanjutnya, apakah yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Kesimpulannya apa nih dari eksperimen hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan? Ayo. Kalau tidak ada Ustazah tunjuk ya. Teteh Hanifah. Boleh dinyalakan suaranya sayang? Silahkan berikan kesimpulan Teteh Hanifah. Apa? Kesimpulannya, bunyi dapat merambat Bunyi benda. bunyi dapat merambat melalui apa saja sih Teteh Hanifah? Benda. Udara. Melalui udara. Lalu apa lagi? Tadi melalui benda apa ya Hanifah? Benda padat. Good job, melalui benda padat. Lalu benda apa lagi? Benda cair. Benda cair. Masya Allah, hebat Hanifah. Menjawab dengan betul dan berani ya. Bunyi kesimpulan dari eksperimen kita hari ini adalah bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan juga benda cair. Ini jawaban dari Teteh Hanifah. Tadi ini jawaban dari siapa? Media digunakan berbeda. Oh, Karel. Ini jawaban dari Karel. Ini jawaban dari Syahnas, ini jawaban dari Tanisa. Masya Allah semuanya ikut serta ya dalam kegiatan KBM hari ini. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai kegiatan belajar kita hari ini anak-anak semuanya. Kita hari ini belajar tentang apa? Baskom. Tentang baskom. Tentang bunyi dong, masa tentang baskom. Baskom itu media untuk kita belajarnya, bukan belajar tentang baskom ya. Tentang bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 media. Apa saja? Benda padat, benda cair, udara. Good job. Tapi cuma satu orang nih yang jawab. Mana yang lainnya ya? Benda padat, benda cair, udara. Benda padat, benda cair, udara. Coba lebih kompak lagi ya. Benda padat, benda cair, udara. Ya. Oke. Benda padat, benda cair, udara. Bunyi bisa merambat melalui Benda padat, benda cair, udara. good job, hebat. Coba tes dulu kekompakannya. Khadijah.
Iya. Oke, ulangi lagi. Khadijah. Hebat. Semangat pagi. Masya Allah, hebat semuanya. Nih Kakak Azam, alhamdulillah sudah on cam ya. Kakak Azam gimana eksperimennya, berhasil nggak? Berhasil, hebat ya. Oke, sekarang kita waktunya foto bersama. Yuk, boleh on cam sayang semuanya. On cam semuanya ya, good job. Ada Ustadz Suryana juga di sini. Assalamualaikum Ustadz. Pahmi kameranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan Oke, kemarin kenapa kita babi foto haram? bersama ya. Oh Yang iya, belum dijawab pertanyaan kemarin katanya. boleh dijawab Ustadz. Boleh. Nah, izin ya. Bismillah. Nah, kemarin kan ada yang bertanya katanya. Kemarin itu apa yang pertanyaannya? Coba ulangi. Coba ulangi Kakak Mudrik, pertanyaannya apa? Kenapa babi haram? Kenapa babi Nah, haram? kenapa babi haram? Nah, karena babi itu adalah hidupnya di dua alam. Bisa di darat, bisa di laut, ya, bisa di air. Jadi babi itu haram, dan ini babi dalam Al-Quran dikatakan ini hewan yang sangat membahayakan bagi manusia. Jadi makanya haram ya. Jadi babi ini bisa hidup di dua alam. Nah, jadi hewan yang bisa hidup di dua alam ya, mau di darat, mau di laut, itu haram ya, haramun haram. Nah, adapun kepiting kan kadang di darat, Ustaz. Nah, tapi kepiting kadang di laut. Nah, kepiting ini kalau misalkan lama hidup di darat, dia bisa mati. Tapi kalau babi ya sama anjing, kan ada anjing laut ya, ada babi laut juga gitu. Nah, ini bisa di dua-duanya. Jadi dia bisa lama di darat, bisa lama di laut. Seperti itu. Oke, Ya. alhamdulillah hatur nuhun Ustadz Suryana atas jawabannya Sama-sama. ya. Oke, kita lanjutkan lagi foto bersamanya ya. Tadi sempat terputus dari pertanyaan Mudrik yang luar biasa hebat pertanyaannya. Rizky Ardio boleh dinyalakan? Yo. Oke, Shanas mana ya wajahnya? Nah, sudah muncul. Oke, gaya terbaiknya boleh bawa mainan, boleh bawa peliharaan, boleh bawa adik tuh di belakang Mudrik ada adiknya. Oke, yuk kasih jempolnya boleh. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, coba istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ya, Adik-adik dadah. jangan lupa setoran